Waktu kecil, aku sering banget dengar cerita dari kakek tentang satu desa yang katanya jangan pernah disebut namanya sembarangan. Bukan karena tabu, tapi karena kalau kita nyebut namanya tanpa maksud yang jelas, bisa jadi kita malah dipanggil ke sana. Orang-orang tua di kampungku nyebutnya cuma desa sebelah. Bukan karena letaknya di sebelah desa kami, tapi karena semua orang udah tahu tempat itu harus cukup dikenang sebagai yang di sebelah, tanpa perlu tahu lebih jauh. Desa itu letaknya di ujung hutan yang lebat, jauh dari jalan utama, dan nggak bisa dilihat mata biasa. Bahkan kalau kita lewat jalur itu pun, belum tentu bisa ketemu desanya. Ada yang bilang, desa itu cuma muncul buat orang-orang tertentu, biasanya yang datang dengan niat buruk, sombong, atau sengaja pengen coba-coba. Nggak ada papan nama, nggak ada sinyal, dan begitu kaki kamu nyentuh tanahnya, suasana langsung beda. Udara jadi lebih dingin, sunyi, dan rasanya kayak ada yang ngawasin dari balik pepohonan. Dulu, desa itu dihuni sama dukun-dukun tua, orang-orang pintar yang ilmunya nggak masuk akal. Mereka bukan dukun sembarangan, mereka bisa bicara dengan yang tak kasat mata, ngatur cuaca, bahkan manggil sesuatu dari alam lain, buat bantuin hajat mereka. Tapi bantuan itu bukan untuk kebaikan, kebanyakan untuk hal-hal gelap. Karena itu, lama-lama desanya dijauhi, bahkan pemerintah pun kayak nutup mata, kayak pura-pura tempat itu nggak pernah ada. Yang paling menyeramkan, di tengah desa itu ada satu lapangan tanah kosong, bentuknya bulat, nggak ditumbuhi rumput atau pohon apapun. Kata orang, tanah itu keramat banget. Nggak boleh diinjak, apalagi dijadikan tempat bercanda. Karena dari sanalah dulu para dukun biasa ngelakuin ritual buat manggil yang tak boleh datang. Nggak ada yang tahu pasti apa yang dipanggil, entah jin, roh, arwah penasaran, atau makhluk yang lebih tua dari yang bisa dibayangkan manusia. Setiap malam Jumat Kliwon, warga sekitar yang tinggal paling dekat sama hutan sering dengar suara aneh. Bunyi gong pelan-pelan, disusul gamelan yang alunannya kayak dari zaman kerajaan. Ada juga suara perempuan nangis, kadang sampai jerit histeris, tapi nggak tahu dari mana asalnya. Begitu orang coba nyamperin atau lihat ke arah suara, semuanya tiba-tiba hilang. Sunyi banget. Kayak nggak pernah ada apa-apa barusan. Desa itu sekarang katanya udah kosong. Tapi anehnya, jejak-jejak kehidupan masih ada. Rumah-rumah tua yang utuh, pakaian yang masih tergantung di tali jemuran, dan sisa-sisa dupa kering yang masih tertancap di depan pintu. Seolah-olah mereka pergi, tapi bisa balik kapan aja. Dan yang lebih menyeramkan, masih banyak orang yang percaya, tempat itu bukan desa mati, tapi desa yang nunggu orang datang dengan niat yang salah. Tahun 2019, ada 5 pemuda dari kota yang nekat datang ke desa itu. Mereka bukan orang sembarangan, semuanya punya channel YouTube dengan ribuan subscriber, dan konten mereka memang berisi tentang penelusuran tempat-tempat angka. Awalnya mereka datang ke daerahku cuma buat cari lokasi syuting, tapi entah siapa yang nyebut soal desa sebelah. Langsung mata mereka berbinar-binar. Katanya, wah, kalau emang serem dan belum pernah ada yang ekspos, ini bisa jadi viral. Aku yang dengerin waktu itu cuma bisa geleng-geleng. Soalnya udah sering banget ada orang luar yang datang dengan niat kayak gitu, dan akhirnya nggak pulang. 5 orang itu, Agung, Doni, Gilang, Raka, dan Wira. Usia mereka sekitar 20-an, gaya bicara mereka ceplas-ceplos, dan semuanya kelihatan percaya diri banget. Mereka bawa kamera canggih, drone, mikrofon, dan alat-alat aneh buat deteksi energi. Waktu mereka nanya arah ke desa itu, aku dan beberapa warga cuma saling pandang. Satu bapak-bapak tua bahkan langsung bilang, "Nak, mending kalian jangan ke sana. Tempat itu nggak bisa dijadiin mainan. Kalau kalian cuma mau konten, banyak tempat lain." Tapi Agung malah ketawa dan bilang, "Tenang, Pak. Kami profesional. Nggak bakal ganggu apa-apa." Begitu mereka sampai di jalan setapak menuju desa, suasana langsung berubah. Angin tiba-tiba berhenti, daun-daun yang tadinya bergoyang pelan jadi kaku.
Udara kerasa lebih berat, dan suara-suara hutan mendadak hilang. Tapi kelima pemuda itu tetap cuek. Doni bahkan sempat nyeletuk sambil ketawa. Kalau beneran ada makhluk halus, ayo dong, nongol. Biar kontennya rame. Beberapa warga yang ngikutin dari jauh langsung mundur perlahan. Salah satu ibu-ibu bahkan berbisik lirih, dia udah manggil. Setelah itu, langit mendadak mendung, padahal sebelumnya panas terik. Raka sempat nyeletuk, "Wah, suasananya pas banget buat syuting." Tapi mereka tetap masuk, langkah mereka makin jauh, dan suara mereka pelan-pelan hilang di telan hutan. Ada yang bilang mereka sempat terlihat di ujung jalan, berdiri di depan gerbang tak terlihat, sebelum akhirnya benar-benar menghilang. Malam itu, sekitar jam 9, beberapa warga dengar suara aneh dari arah hutan. Bukan cuma suara gamelan dan gong, tapi juga suara teriakan, bukan teriakan kesakitan, tapi lebih kayak ketakutan yang ditahan. Tapi begitu kami coba lihat, nggak ada apa-apa di sana. Hanya angin dingin yang terasa berbeda dari biasanya. Besok paginya, motor mereka masih ada di parkiran warung tempat mereka terakhir mampir. Tapi kelimanya nggak balik. Ponsel mereka nggak aktif. Dan sejak saat itu, warga sini sepakat untuk nggak bicara soal anak-anak dari kota itu lagi. Karena mereka bukan cuma melanggar larangan, mereka juga manggil sesuatu yang selama ini tidur tenang. Begitu mereka nyalain kamera dan resmi melangkah masuk ke dalam desa itu, semuanya tampak sepi. Nggak ada yang aneh di awalnya. Rumah-rumah tua berdinding kayu berjajar rapi di pinggir jalan tanah. Pepohonan tinggi menjulang di kiri kanan, dan beberapa ranting kering berserakan di tanah, kayak udah lama banget nggak ada yang lewat. Raka sempat nyeletuk, "Nih desa kayak desa-desa di film zaman dulu ya. Tapi serem juga kalau malam." Agung, yang megang kamera utama, mulai muter-muter ngambil footage. Gilang ngerekam pakai gimbal, sementara Doni dan Wira fokus pasang alat-alat di titik yang mereka anggap berpotensi tinggi buat tangkap aktivitas gaib. Suasananya hening banget, bahkan suara serangga pun kayak hilang. Mereka terus jalan ke tengah desa, sampai akhirnya mereka nemuin satu tempat yang kelihatannya beda dari yang lain, lingkaran tanah kosong, kering, dan nggak ditumbuhi apa-apa. Di tengah lingkaran itu, berdiri sebuah sumur tua tanpa tutup, bibirnya dipenuhi lumut, dan dinding batunya udah pecah-pecah. Agung langsung ngarahin kameranya ke sana. Dia bilang sumur itu punya aura yang menarik. Tapi waktu dia zoom pakai kamera, semua jadi aneh. Di layar, muncul sosok bayangan putih berdiri diam di belakang sumur. Nggak jelas laki-laki atau perempuan, tapi tinggi, dan kepala sedikit menunduk. Gilang yang berdiri di sampingnya langsung lihat layar itu juga, dan mereka berdua refleks nengok ke arah sumur secara langsung. Nggak ada siapa-siapa di sana. Mereka saling pandang, lalu Agung bilang, "Efek pantulan kali ya." Tapi nada suaranya mulai ragu. Mereka lanjut rekam sambil cek hasil rekaman sebelumnya. Dan disitulah suara aneh mulai masuk. Padahal waktu syuting, semua alat perekam mereka nggak tangkap suara apa-apa. Tapi di file rekaman, pelan-pelan terdengar suara gamelan. Lembut banget, tapi ritmenya lambat, kayak mengiringi tarian kuno. Suaranya pelan makin lama makin jelas, lalu tiba-tiba disusul sama bisikan lirih. Bukan suara dari salah satu dari mereka. Itu suara perempuan tua. Serak, tapi jelas. Dia bilang, "Kalian sudah kupanggil." Mereka semua langsung diam. Wira yang biasanya paling cuek langsung merinding dan nutup laptopnya. Doni nyoba putar ulang buat mastiin, dan suara itu terdengar lagi. Tapi yang bikin makin nggak masuk akal, suara itu muncul hanya di satu kamera, kamera yang dipegang Agung. Kamera lain yang juga ngarah ke arah yang sama, nggak nangkap suara atau sosok apapun. Mereka mulai panik. Tapi masih saling menguatkan,
bilang ini cuma gangguan teknis atau halusinasi suara. Tapi dari raut wajah mereka, kelihatan jelas, mereka nggak yakin lagi sama logika. Malam itu, mereka sepakat buat nginep semalam di salah satu rumah tua di desa itu. Tapi tanpa mereka sadari, kamera mereka sudah merekam lebih dari yang bisa dilihat mata. Mereka udah masuk ke wilayah yang nggak seharusnya mereka ganggu. Malam itu mereka tidur di salah satu rumah tua yang masih agak utuh. Atapnya bocor di beberapa sudut, jendela berdebu tebal, dan ada sarang laba-laba di tiap sudut ruangan. Tapi dibanding nginep di luar, tempat itu masih terasa lebih aman. Mereka gelar sleeping bag seadanya, nyalain satu lampu emergency, dan saling jaga-jaga sambil berharap malam cepat berlalu. Agung tidur paling duluan. Wajahnya kelihatan lelah tapi tenang, beda sama yang lain yang masih waspada. Jam 2 pagi, Doni kebangun karena suara berdecit pelan. Kayak pintu digeser. Tapi pas dia melihat ke arah pintu, cuma gelap. Dia pikir cuma suara tikus atau angin. Dia sempat ngelirik ke arah Agung yang tadinya tidur di dekat pintu, tapi udah nggak ada. Doni mikir mungkin Agung lagi keluar sebentar, buang air atau ambil udara. Tapi setengah jam berlalu, nggak ada tanda-tanda dia balik. Doni bangunin Wira dan Gilang, lalu mereka bertiga nyari keluar. Mereka manggil-manggil nama Agung, muter-muter sekitar rumah, bahkan sampai ke jalan masuk desa. Tapi hasilnya nihil. Pagi harinya, waktu matahari mulai muncul, mereka nemuin satu hal aneh. Sepasang sandal Agung tergeletak di depan sumur tua. Rapi, menghadap ke dalam, kayak dilepas pelan-pelan. Nggak ada jejak kaki, nggak ada tanah yang basah, nggak ada bekas geseran. Sumurnya pun sama seperti kemarin, diam dan kosong. Tapi suasananya beda. Lebih dingin, lebih sunyi. Mereka berdiri di sana beberapa menit, cuma saling pandang tanpa sepatah kata pun. Seolah semuanya sepakat, Agung nggak pergi. Dia diambil. Doni, yang dari awal paling skeptis, mulai kehilangan logikanya. Dia bolak-balik nyalain HP, nyoba cari sinyal, tapi layar cuma nunjuk tulisan, no service. GPS juga nggak bisa kasih titik lokasi. Bahkan mobil yang mereka tinggalin di pinggir jalan waktu masuk desa, sekarang nggak bisa nyala. Akinya masih bagus, bensin penuh, tapi mesin cuma ngerangak pelan, lalu mati total. Mereka terjebak. Malam berikutnya, mereka bertiga tidur dalam keadaan tegang. Nggak ada yang bisa benar-benar merem. Wira terus pegang senter di tangannya. Doni peluk kamera kayak itu bisa jadi jimat, dan Gilang duduk di pojokan sambil muter-muter tasnya yang isinya alat rekam. Tapi sekitar jam 3 pagi, Gilang tiba-tiba berdiri. Matanya kosong, kakinya jalan pelan kayak dituntun sesuatu. Wira yang duduk paling dekat langsung tarik dia balik, tapi tiba-tiba terdengar suara jeritan. Bukan dari mulut Gilang, tapi dari bawah tanah. Jeritan itu jelas banget. Suara Gilang, minta tolong, teriak-teriak kayak dikubur hidup-hidup. Tapi waktu mereka cari asal suaranya, tanah tempat Gilang berdiri tadi utuh. Nggak ada lubang, nggak ada bekas gali, cuma tanah keras yang dingin. Tapi suara itu masih ada. Samar, makin dalam, makin pelan, lalu hilang total. Sekarang tinggal Doni dan Wira. Dan mereka sadar, satu persatu, mereka bukan cuma hilang, tapi ditarik. Entah oleh apa, entah kemana. Doni akhirnya nyerah. Setelah dua temannya hilang tanpa jejak dan suara jeritan Gilang masih terus terngiang-ngiang di telinganya, dia duduk di lantai rumah tua itu sambil menangis pelan. Wira duduk diam di pojokan, mukanya pucat, tangannya gemetar sambil terus menggenggam salib kecil yang dikalungin ibunya sebelum berangkat. Doni bilang dengan suara bergetar, "Gue salah, gue nyesel, kita nggak seharusnya datang ke sini, kita cuma cari konten, tapi yang kita ganggu ternyata lebih dari sekadar cerita rakyat." Dia nangis, bukan karena takut, tapi karena merasa bersalah. Dia bisikan permintaan maaf berkali-kali, ke siapapun yang mungkin sedang mendengar dari balik kegelapan. Malam itu hujan turun pelan,
menambah dingin suasana. Rumah kayu tempat mereka berlindung jadi makin lembab dan gelap. Tiba-tiba, Doni dengar suara langkah kaki di luar. Pelan, berat, tapi pasti. Dia mendekat ke jendela, pelan-pelan nengok, dan jantungnya langsung berhenti sejenak. Agung berdiri di depan rumah. Bajunya basah kuyup, rambutnya lepek menempel di wajah, dan matanya kosong, menatap lurus tanpa kedip. Tapi yang paling bikin merinding, dia tersenyum. Senyum lebar yang gak alami, seperti dipaksa. Tangan kanannya terangkat, melambai pelan. Lambaiannya pelan, tapi tegas. Seolah-olah dia lagi manggil, atau ngajak ikut. Doni melangkah mundur, napasnya memburu. "Wira, itu Agung," suaranya nyaris nggak keluar. Wira berdiri, mintip juga. Tapi saat dia lihat sosok itu, dia langsung tarik Doni dan bisik, "Itu bukan Agung." Doni lari keluar, niatnya kabur dari rumah itu. Tapi begitu dia buka pintu dan keluar ke jalan, dia langsung sadar, dia balik lagi ke depan rumah yang sama. Dia coba jalan lurus, muter, belok, tapi semua jalan bawa dia ke tempat itu lagi. Desa itu kayak nggak ngizinin dia pergi. Seolah-olah ruang dan waktu di tempat itu nggak berjalan normal. Kayak desa itu sendiri hidup, dan menutup jalannya keluar. Wira mulai komat-kamit baca doa, tapi mulutnya kayak terkunci. Bibirnya gerak, tapi nggak ada suara yang keluar. Doni pun menjerit, frustasi. "Apa maunya tempat ini? Kami mau pulang. Kami cuma mau pulang." Tapi jawabannya cuma angin yang bertiup kencang dari arah sumur. Angin itu bawa bau anyir yang menyengat, bau tanah basah, darah, dan dupa terbakar. Doni jatuh terduduk di depan rumah, tubuhnya lemas. Dari kejauhan, suara gamelan mulai terdengar lagi namun pelan. Kayak memanggil sesuatu untuk datang. Lagi, Wira menatap langit yang sekarang gelap total tanpa bintang. Lalu dengan suara lirih, dia bilang, "Kita bukan lagi dicari, kita udah dipilih." Doni menoleh pelan, dan untuk pertama kalinya dia sadar, semua ini bukan soal kesalahan mereka datang. Tapi karena mereka udah diperbolehkan masuk, dan yang sudah dipanggil, nggak akan pernah dibebaskan. Beberapa minggu setelah kelima pemuda itu menghilang, warga sekitar mulai memperhatikan ada sesuatu yang ganjil di pinggir hutan. Seorang petani yang lagi motong bambu buat pagar, nemu tas kamera yang tergeletak di antara semak-semak. Tas itu udah kotor, sobek di beberapa bagian, dan basah kena hujan yang sempat turun semalaman. Di dalamnya cuma ada satu kamera rusak yang lensanya pecah dan memory card yang hampir patah. Tapi entah kenapa, si petani ngerasa harus bawa pulang dan ngasih ke kepala dusun. Besoknya, seorang pemuda dari kampung yang ngerti komputer coba ambil isi dari memory card itu. Hampir semua file korup. Cuma ada satu video yang bisa diselamatin. Durasi videonya 10 detik. Cuma 10 detik, tapi cukup buat bikin bulu kuduk semua orang yang lihat langsung berdiri. Video itu direkam malam hari. Penerangan cuma dari obor yang ditancap di 4 sudut lingkaran tanah merah. Kamera awalnya merekam dari tangan seseorang, kemungkinan Agung, yang muter pelan, ngarah ke tengah lingkaran. Di tengah-tengah, kelima pemuda itu berdiri diam. Mereka nggak ngomong, nggak bergerak, cuma berdiri. Wajah mereka nggak kelihatan jelas, tapi posturnya masih utuh. Di sekeliling lingkaran, muncul bayangan-bayangan tinggi besar, gelap, nggak berbentuk jelas. Jumlahnya ada banyak, diam, mengelilingi mereka seperti pagar hidup. Tingginya 2 kali lipat manusia. Mereka berdiri tegak tanpa suara, tanpa gerak. Tapi sorot mata, kalau bisa dibilang itu mata, tajam dan menusuk langsung ke kamera. Detik ke-8, terdengar suara seperti napas berat, bukan dari manusia. Kamera goyang, gambar bergetar, lalu terdengar suara teriakan lirih, kayak jeritan yang ditahan, dan bukan berasal dari salah satu dari mereka. Di detik ke-10, gambar tiba-tiba jadi statis, lalu mati total. Setelah itu, nggak ada lagi. Warga yang lihat video itu cuma bisa terdiam.
Nggak ada yang berani komentar lebih. Kepala dusun langsung bilang video itu harus dihapus, jangan disebar, dan memory card-nya dikubur di pinggir kebun dekat batas hutan, dengan doa-doa khusus agar apapun yang terekam di dalamnya nggak ikut keluar. Beberapa malam setelah video itu ditemukan, banyak warga yang mulai ngalamin kejadian aneh. Bayangan berdiri di balik pohon, suara tangis malam hari, bahkan mimpi buruk berulang yang sama. 5 anak muda berdiri dalam gelap, dikelilingi makhluk-makhluk yang nggak dikenal, dan selalu ada satu kalimat yang terdengar sebelum terbangun, "Mereka milik kami sekarang." Sampai hari ini, nggak ada yang tahu pasti mereka kemana. Nggak ada laporan resmi, nggak ada berita viral. Keluarga mereka juga perlahan-lahan bungkam, seolah sudah diberi pemahaman bahwa ini bukan sekadar kehilangan biasa. Orang-orang tua di kampung cuma bilang satu hal yang selalu diingat dari dulu, jangan pernah datang ke tempat yang memang bukan buat manusia. Karena begitu kamu dipanggil, pulang bukan lagi pilihan. Dari semua yang terjadi, satu hal penting yang bisa kita ambil sebagai pelajaran adalah, jangan pernah meremehkan hal-hal yang tak bisa dijelaskan logika. Ada tempat-tempat di dunia ini yang diciptakan bukan untuk dikunjungi, hanya untuk dihormati dari kejauhan. Keingintahuan tanpa batas, apalagi yang disertai kesombongan, kadang justru membuka pintu ke sesuatu yang seharusnya tetap tertutup. Karena ketika kamu melangkah ke wilayah yang bukan milikmu, kamu bukan hanya masuk ke tempat asing, tapi juga menantang sesuatu yang diam-diam mengawasi dari balik kegelapan. Dan yang dipanggil tidak selalu bisa kembali. Jangan lupa berdoa sebelum tidur.